Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 369 inspirasi dari Gunung Suci Tianhu. Tang San melihatnya dengan pupil keterampilan jiwa ungunya, dan di Gunung Suci Tianhu secara diagonal di atas, sepertinya ada seberkas cahaya yang mengalir ke langit, dan kilau putih menyebar dalam lingkaran-lingkaran halo. Halo itu memadat dan tidak berserakan, kemanapun ia lewat, tampaknya membuat segalanya bersinar lebih terang. Ini adalah berkah keberuntungan untuk seluruh benua Falan. Ini benar-benar masalah besar. Tang San menghela nafas lagi di dalam hatinya, dan terus mengikuti Dubai diam-diam. Semakin jauh kamu pergi, semakin kuat fluktuasi keberuntungan. Tang San memperhatikan bahwa semakin banyak monster dan roh naik bersama, semakin tinggi posisinya, semakin jelas kegembiraan dalam ekspresi di wajah mereka. Beberapa orang dengan kekuatan spiritual yang lebih lemah dengan cepat tenggelam dalam kesenangan itu. Ketika kesadaran diri mereka benar-benar hilang, mereka akan dibawa oleh orang-orang dari Istana Tianhu dan dibawa ke jalan samping. Jelas, hilangnya roh berarti kamu tidak bisa lagi tinggal di sini, jika tidak ada kemungkinan tenggelamnya spiritual. Kecepatan pendakian Tang San dan Dubai tidak cepat, kekuatan spiritual mereka ada di 9 tingkat, setelah masalah awal terpecahkan, bahkan Dubai tidak akan mudah dikendalikan. Kiluk menguat seiring dengan pendakian, kiluk yang kaya tetap ada di tubuh, ki dan darah menjadi lebih lancar, mata menjadi lebih cerah, sepertinya semuanya menjadi lebih baik. Perasaan ini benar-benar luar biasa. Ada sekitar 2000 anak tangga di ketinggian 500 meter. Setelah mendaki lebih dari seperempat, awan keberuntungan yang samar bahkan akan muncul di atas kepala. Saat ketinggian pendakian meningkat, awan keberuntungan ini akan menjadi semakin jelas. Tang San diam-diam menyerap nasib ini, merasakan perubahan di antara mereka. Pada saat yang sama, dia diam-diam menyadari Gunung Suci Tianhu yang dibentuk oleh batu keberuntungan di bawah kakinya. Ini hanya keberuntungan tanpa akhir. Terlalu besar. Semakin dia memanjat, semakin yakin dia bahwa kondensasi gunung keberuntungan suci di bawah kakinya ini pasti terkait dengan Master Plane. Terlepas dari apakah penguasa Plane memiliki kesadarannya sendiri, secara naluriah, memadatkan ki dengan cara ini tidak sepenuhnya bermanfaat bagi pertumbuhan Plane. Apa artinya ini? Artinya sangat mungkin bahwa Master Plane dari Plane ini telah dikendalikan oleh istana leluhur, jadi ada situasi seperti itu, sehingga monster dan roh dapat menjadi kuat dan berkuasa secara permanen di sini. Artinya, jika kamu ingin mencapai tingkat dewa, kamu sebenarnya tidak terikat oleh penguasa Plane, tetapi oleh istana leluhur. Ketika guru pertama kali mencapai tingkat dewa, itu terutama karena garis keturunan guru itu sendiri tidak terlalu kuat, jadi dia tidak terlalu banyak dikritik oleh istana leluhur. Tapi dia berbeda, sekali dia ingin menerobos, selama klan monster dan klan roh mengendalikan penguasa Plane, mereka cenderung melakukan sesuatu padanya dan mengganggu terobosannya. Tetapi, memikirkan hal ini, Tang San tiba-tiba bergerak di dalam hatinya. Karena Master Plane berada di bawah kendali mereka, jika Master Plane ada secara sadar, akankah dia membantunya membutakan mereka dan membiarkannya menerobos? Kemungkinan ini sangat kecil, karena Tang San adalah generasi asing Raja Dewa. Ketika dia menembus tingkat dewa, kesadarannya sendiri tidak dapat disembunyikan, dan dia pasti akan dirasakan. Terutama Master Plane dari Plane ini. Untuk Master Plane, ketika dia merasakan dia, Raja Dewa asing, reaksi pertama adalah dia mungkin menggelapkan seluruh Plane. Itu lebih berbahaya daripada monster dan roh, jadi kemungkinan menargetkan diri sendiri masih lebih tinggi. Namun, meskipun dikatakan demikian, tetapi keadaan Gunung Suci Tianhu saat ini membuat Tang San merasakan kemungkinan adanya peluang. Jika Plane ini sepenuhnya di bawah kendali Master Plane, jika dia ingin menerobos menjadi dewa, akan sangat sulit untuk menegosiasikan kondisi dengan pihak lain. Tetapi jika pemilik Plane itu sendiri telah kehilangan kebebasan dan otoritas tertentu, maka mungkin ada kesempatan untuk meyakinkannya. Memikirkan hal ini, Tang San sangat merasa bahwa istana leluhur tidak sia-sia kali ini. Pendakian Gunung Suci Rubah Surgawi telah membuatnya merasakan banyak ruang untuk manipulasi. Senyum muncul di sudut mulutnya tanpa sadar. Pada saat ini, Tang San tiba-tiba merasakan sakit di pinggangnya, dia mau tak mau menoleh untuk melihat ke sampingnya. Melihat bahwa itu adalah Dubai yang mencubit pinggangnya. "Apa yang kamu lakukan?" Tang San bertanya dengan marah. Dubai berkedip,
Aku melihat senyum terpesona di wajahmu, aku khawatir kamu akan jatuh. Jangan khawatir, aku tidak akan. Ayo percepat, ada terlalu banyak monster dan roh di sini. Kekuatan keberuntungan tidak cukup untuk memberimu wawasan yang cukup. Saat berbicara, Tang San memimpin Dubai, mulai mempercepat pendakian. Karena jumlah pendaki terlalu besar, bahkan jika mereka mempercepat dengan tenang, mereka tidak akan diperhatikan. Baru setelah sepertiga anak tangga, kecepatan pendakian melambat. Dan mereka yang bisa sampai di sini adalah semua orang dengan kemauan yang kuat. Lebih penting lagi, bisa datang ke sini juga berarti bahwa basis kultivasinya kuat. Kekuatan keberuntungan telah menjadi kental pada posisi ini, tetapi masih murni, dan itu berasal dari berkah keberuntungan dari batu keberuntungan. Kekuatan udara murni ini tetap ada di seluruh tubuh, jelas akan memiliki efek stimulasi tertentu pada pembuluh darah. Apakah hanya itu? Perasaan Gunung Suci Tianhu memang sangat bagus, dan memiliki berkah keberuntungan yang besar. Namun, dalam arti tertentu, Gunung Suci Tianhu adalah keberadaan paling kuat di seluruh halaman leluhur, mendaki itu hanya berkah keberuntungan. Persepsinya tidak jelas. Ketika aku berada di Gunung Suci Juggernaut, selama proses pendakian, aura tajam dari istana Juggernaut akan terus keluar, dan itu akan memiliki efek stimulasi yang kuat pada mereka yang mengembangkan jenis kemampuan yang sama. Tapi di sini, itu hanya berkah keberuntungan murni. Memang benar bahwa bagi sebagian besar monster dan roh, berkah keberuntungan yang sederhana sudah menjadi hal yang mereka nantikan. Namun, jika memang perlu untuk memiliki kebutuhan akan pencerahan, apakah ini tidak cukup? Sambil berpikir, Tang San terus mendaki bersama Dubai. Kekuatan keberuntungan menjadi semakin kuat, dan kecepatan pendakian Dubai jelas mulai melambat. Xiao Tang, aku khawatir aku tidak akan bisa menjaga kekuatan spiritualku jika aku naik. Ketika mereka naik menjadi sekitar 40%, Dubai akhirnya berhenti. Tang San tidak memaksanya, mengatakan kalau begitu kamu berkultivasi di sini, selalu jaga kesadaranmu, jika tidak, kamu akan diekspos, yang berakibat fatal. Yah, jangan khawatir, Dubai mengangguk tegas. Jika kekuatan spiritualku tidak cukup, aku akan mengambil inisiatif. Aku tidak akan pernah memaksanya. Oke, kalau begitu aku akan terus mencari. Tang San meminta Dubai untuk tetap di tempat untuk bermeditasi, menyerap kekuatan Qiluk. Meskipun kekuatan Qiyun ini tidak dapat secara langsung diterapkan pada garis darah Dubai, dia dapat menyerapnya, dan kemudian dia dapat menggabungkannya dengan garis keturunannya sendiri setelah dia kembali. Meninggalkan Dubai, Tang San terus mendaki gunung, dia tidak perlu membawa Dubai bersamanya, kecepatan pendakiannya jelas dipercepat. Dengan tingkat kekuatan spiritual yang sama, kekuatan spiritual Tang San yang sebenarnya jauh lebih kuat dari Dubai. Dia tidak hanya puncak urutan ke-9, tetapi juga puncak urutan ke-9 yang telah ditekan berkali-kali, dia juga memiliki kesadaran spiritual sebagai intinya, dia tidak khawatir keinginannya akan hilang di sini. Segera, dia tiba di setengah anak tangga Gunung Tianhu. Keberuntungan udara di sini bahkan lebih intens, begitu padat sehingga tampaknya pemandangan di depan kamu tidak jelas, sekitarnya penuh dengan kabut tebal, dan awan keberuntungan di atas kepala kamu mulai memancarkan sentuhan emas. Bahkan sedikit perasaan lembab datang dari awan ini, hujan keberuntungan. Udara yang melembabkan seperti itu membuat anggota badan dan tulang Tang San terasa nyaman, dan bahkan kulitnya menjadi lebih berkilau. Dibandingkan dengan Sword Saint Palace, jika kamu ingin mendaki ke sini tanpa tersesat, kekuatan spiritual tingkat 9 adalah intinya. Solen 5 Chapter 370 Asimilasi Doom. Gunung Tianhu tidak memiliki permintaan tinggi untuk kultivasi fisik, dan tidak memiliki terlalu banyak tekanan dalam hal ini, tetapi memiliki persyaratan tinggi untuk kekuatan spiritual. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Sambil memikirkannya, Tang San mengambil langkah maju. Pada saat ini, tiba-tiba, tubuhnya bergetar tiba-tiba, dan ada ekspresi terkejut di matanya. Karena sesaat setelah mengambil langkah ini, awan keberuntungan di atas kepalanya tiba-tiba menghilang, atau berubah warna secara tiba-tiba. Awalnya putih, tiba-tiba menjadi hitam pekat. Itu bukan lagi awan keberuntungan, dan masih ada firasat buruk yang menghampirinya. Tang San sendiri memiliki mata badak konsonan, dan dia juga mengikuti Dubai untuk mengolah bagian mata rubah ke tingkat ke-6, jadi dia secara alami mengerti apa artinya ini. Ini, nasib buruk. Ya, itu bukan lagi keberuntungan, tapi nasib buruk. Batu keberuntungan di bawah kakinya juga tampaknya telah benar-benar menghilang pada saat ini. Satu-satunya yang tersisa adalah nasib buruk. Tang San menarik napas dalam-dalam,
segera menstabilkan tubuhnya, dan berdiri diam. Dia telah menyerap banyak keberuntungan Ki di tubuhnya sebelumnya, dan ketika nasib buruk datang, keberuntungan Ki ini segera menghadapi nasib buruk dari dunia luar. Itu adalah perasaan yang sangat aneh, seolah-olah segala sesuatu di sekitarku berputar, dan semuanya menjadi tidak jelas. Melihat ke atas, setelah lebih dari 50%, pendaki Gunung Suci Tianho menjadi sangat langka. Tidak heran itu. Tang San sudah memperhatikan ini ketika dia berada di kaki gunung sebelumnya, dan dia samar-samar mengerti bahwa ini harus terkait dengan beberapa situasi khusus di posisi 50% dari Gunung Suci Tianho. Sekarang tampaknya 50% di depan Gunung Suci Tianho hanyalah berkah keberuntungan murni, dan paruh kedua adalah ujian nyata dan peluang nyata. Konfrontasi antara keberuntungan dan nasib buruk, perubahan ini hanya akan terasa aneh dan membingungkan bagi orang-orang garis keturunan biasa. Tapi itu berbeda untuk Tang San, yang memiliki mata rubah. Jejak pencerahan terus muncul di hatinya, dan kesadarannya akan keberuntungan dan nasib buruk tiba-tiba meningkat. Ini tidak buruk, kakak senior Dubai harus berkultivasi di tempat ini. Ini akan sangat membantu dia untuk menguasai kemampuannya sendiri dan untuk benar-benar memahami garis keturunannya. Sambil memikirkannya, Tang San perlahan mengangkat kakinya dan berjalan menuju langkah berikutnya. Gerakannya sangat lambat, tetapi sangat stabil, menjaga kekuatan spiritualnya di dalam. Di permukaan tubuhnya, lingkaran emas putih yang dibawa oleh geng emas Liger bangkit, dan itu stabil seperti gunung. Biarkan kamu beruntung atau tidak beruntung, saat ini, aku kebal terhadap semua kejahatan. Langkah mantap pada langkah berikutnya dan ambil satu langkah. Segera, nasib buruk di sekitarnya berubah lagi. Nasib buruk yang kuat sebelumnya menghilang, dan semuanya tampak menjadi lebih jelas. Xiang Yun berkumpul lagi. Satu langkah pada satu waktu. Hati Tang San bergetar, dia mengerti, ini berarti Kaisar Iblis Rubah Surgawi mungkin lebih kuat dari yang dia bayangkan. Langkah pertama adalah nasib buruk, langkah selanjutnya adalah keberuntungan. Perubahan seperti itu bisa membuat perasaan lega. Tapi kemudian, keberuntungan ini sepertinya mulai terpisah lagi, seolah-olah ada kekuatan yang menariknya dan membuatnya terus maju. Tang San mengambil langkah mantap. Tiba-tiba, segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelap gulita, dan dia tidak bisa menjangkau jari-jarinya, dan dia tidak bisa lagi melihat pemandangan di depannya. Dan pada saat inilah, seolah-olah kemalangan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya telah datang, melancarkan serangan panik ke Tang San, secara langsung berdampak pada laut spiritualnya. Tang San berkonsentrasi dan menjaga dirinya sendiri saat ini. Cara termudah untuk mengatasi kejutan seperti itu adalah melepaskan mata surgawi Lingki untuk secara langsung mengubah keberuntungan, tetapi dia jelas tidak bisa melakukan itu akan terungkap. Geng emas Liger Tang San menyala lagi, dan cahaya emas putih tiba-tiba menjadi berkobar. Ketika kabut hitam tebal menghantamnya, itu meleleh dan ditelannya dengan liger dan ganglion emas. Segera, permukaan jejak emas putih di tubuh Tang San, milik geng emas Liger, segera ditutupi dengan lapisan udara hitam. Karakteristik kuat geng emas Liger berasimilasi. Bahkan nasib buruk untuk sementara berasimilasi. Tetapi Tang San juga merasa bahwa nasib buruk ini harus dilepaskan sesegera mungkin, jika tidak, itu masih akan berdampak halus padanya. Sambil memikirkannya, geng emas Liger Tang San tiba-tiba menjadi berapi-api, dan pada saat yang sama berasimilasi, tiba-tiba terbakar. Api geng emas Liger menunjukkan pemandangan yang aneh, interiornya berwarna emas putih, tetapi api geng emas Liger yang menyala menunjukkan aliran udara hitam. Jika ini dalam proses menghadapi musuh, geng emas Liger yang dirilis oleh Tang San saat ini bertindak pada lawan, selain kekuatan yang kuat dari geng emas Liger itu sendiri, itu dapat secara langsung membawa nasib buruk bagi lawan. Ini adalah kekuatan asimilasi. Mampu dievaluasi sebagai garis keturunan tingkat pertama oleh Tang San bisa dibayangkan. Liger sendiri masih belum sepenuhnya memahami atribut kuat dari gangster emas Liger, tetapi Tang San semakin sadar akan keterampilan jiwanya. Bahkan keberuntungan bisa diasimilasi, apalagi yang tidak bisa dilakukan. Hah, terdengar suara huh yang lembut, tetapi segera kembali tenang. Tang San maju selangkah lagi sementara geng emas Liger membakar tubuhnya. Boom, kegelapan di sekitarnya tiba-tiba meledak, seolah-olah semua nasib buruk telah hilang pada saat ini. Keberuntungan datang lagi, banyak kekuatan keberuntungan mengembun di atas kepala Tang San menjadi hujan cahaya keemasan dan membasuh sisa-sisa nasib buruk, memberinya nafas keberuntungan lagi. Tetapi pada saat ini, mata Tang San memancarkan sedikit keanehan. Karena geng emas Ligernya masih menyala dengan api,
Tetapi kedatangan kekuatan keberuntungan itu tidak terpengaruh sama sekali, dan tidak akan berasimilasi pada saat yang bersamaan. Dengan kata lain, satu-satunya hal yang dapat mengasimilasi mata rubah adalah nasib buruk, tetapi bukan keberuntungan. Artinya, kemampuan mengasimilasi tampaknya hanya mampu mengasimilasi kemampuan yang berbahaya bagi diri sendiri. Atau karena mata rubah itu sendiri juga merupakan garis keturunan tingkat pertama yang kuat, tidak mungkin bagi mereka semua untuk dikendalikan oleh geng emas Liger. Keduanya mungkin, tetapi tidak ada keraguan bahwa kekuatan Liger Jin Gang untuk melahap nasib buruk sudah cukup untuk membuat Tang San berdiri di sini. Tang San membiarkan hujan keberuntungan membasahi tubuhnya, dan ketika hujan melemah, dia melangkah lagi. Selangkah demi selangkah, nasib dunia telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan ada ilusi yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Tapi tidak peduli apa perubahan dan ilusi, di tempat Tang San, hanya ada Liger, harimau, dan geng emas. Garis keturunan orde pertama yang kuat dan kekuatan spiritual tingkat 9 dari puncak membuatnya terlihat begitu mantap di setiap langkah. Tidak cepat, tetapi selalu bergerak maju dengan mantap. Langkah demi langkah, dia berjalan menuju istana Tianhu. Tang San mengerti bahwa dia pasti diperhatikan. Tapi itulah yang dia inginkan. Setelah melewati istana Juggernaut kemarin, dia sudah memutuskan bahwa dia ingin disukai oleh sebanyak mungkin istana sesuai dengan apa yang dikatakan gurunya, yang akan bermanfaat untuk rencana masa depannya. Klan monster dan klan roh terlalu kuat, sampai-sampai dengan latar belakangnya sebagai Raja Dewa, tidak mungkin untuk bertarung sebelum dia menjadi Raja Dewa lagi. Karena itu, jika dia ingin menghancurkan status quo ini, dia harus terlebih dahulu berintegrasi dengan mereka. Dia juga siap untuk bergabung dengan klan monster. Semakin banyak bantuan yang kamu terima, semakin besar hakmu untuk berbicara ketika kamu bergabung di masa depan. Adapun klan monster mana yang ingin dia ikuti? Secara alami, itu sudah dipilih. Ketika dia pertama kali melangkah ke kota Kerry, ketika dia melihat gadis yang menjual tes susu untuk pertama kalinya, semuanya hancur. Dia ingin menjadi generasi penerus dari Raja Iblis Merak Besar, bahkan Raja Iblis Merak Besar, tentu saja dia ingin berada di sisinya. Selama-lamanya. Semua yang dia lakukan sekarang adalah mempersiapkan kepulangannya. Naik selangkah demi selangkah, keberuntungan berubah dalam segala macam cara yang aneh, tetapi selalu tetap pada level yang sama. Ketika malapetaka menyeluruh itu datang, hal berikutnya adalah lebih banyak perubahan, selalu berubah. Tapi tidak ada yang berubah, Tang San tetap sama. Kokoh seperti batu karang, kokoh seperti gunung Tai. Ketika nasib buruk datang, telanlah, dan ketika keberuntungan datang, terimalah. Solen 5 chapter 371 token kedua ada di tangan. Tang San tidak tahu berapa lama dia telah berjalan, tetapi ketika dia mencapai puncak gunung dan menaiki tangga terakhir, langit sudah gelap. Artinya, ia mendaki dari pagi hingga sore hari. Hujan cahaya keemasan membaptis tubuhnya dan menyuburkan lautan jiwanya, semuanya tampak indah saat ini. Tang San berdiri di depan istana Tianhu, tetapi dia tidak bermaksud masuk. Datang ke sini, semua tekanan telah benar-benar hilang. Ini berarti ujian istana Tianhu telah berlalu. Tanpa menggunakan mata badak dan atribut lainnya, dia hanya mengandalkan kekuatan geng emas Liger, dan dia berjalan dengan tiba-tiba ke puncak gunung. Dari 6 jejak di tubuhnya, sebenarnya hanya ada 2 yang benar-benar dapat membantunya sampai ke istana rubah surgawi, mata surgawi badak dan geng emas Liger. Bahkan seekor merak pun tidak bisa melakukan itu. Pada saat ini, Tang San tidak berniat masuk. Kemarin, aku bertemu di Sword Saint Palace. Sword Saint Great Demon Emperor adalah eksistensi peringkat ke-8 di antara 9 Great Demon Emperor, dan Tianhu Demon Emperor adalah yang kedua. Kesenjangannya pasti sangat besar, dan kultivasi spiritual Kaisar Iblis Tianhu kemungkinan akan menjadi yang paling kuat dari semua Feng Hao Duluo tingkat Kaisar di istana leluhur. Tang San tidak berpikir bahwa dengan kemampuannya saat ini, jika dia benar-benar membangkitkan minat Kaisar Iblis Besar Tianhu, dia dapat sepenuhnya menyembunyikan kesadaran spiritualnya dengan diawasi oleh Kaisar Iblis Besar. Terutama yang satu ini adalah penguasa nasib, bagaimana jika dia menemukan bahwa nasibnya tidak dapat dikendalikan. Jadi, dia berhenti di sini. Alasan mengapa dia tidak segera pergi adalah karena dia sedang menunggu. Benar saja, setelah dia berdiri selama sekitar 1 menit, hujan ringan di atas kepalanya berangsur-angsur memudar, dan sebuah suara lembut terdengar, "Mengapa kamu tidak masuk?" Tang San melihat ke arah suara itu berasal. Entah sejak kapan, ada seorang wanita tak jauh darinya. Dia tampak seperti berusia 30-an,
terlihat sangat cantik dan bahkan memiliki senyum lembut di wajahnya. Yang paling aneh adalah di balik yang satu ini, ada 7 ekor rubah besar yang berdiri dan berayun pelan. Setiap ekor rubah memiliki panjang 5 meter, dengan lingkaran cahaya perak yang samar, dan terlihat luar biasa dan tidak biasa saat menari di belakangnya. Hati Tang San bergetar, Kiwei, ini sudah menjadi klan Celestial Fox tingkat Raja Iblis. Raja Iblis rubah surgawi benar-benar berbeda dari Raja Iblis biasa. Dia membungkuk sedikit, karena aku mungkin tidak cocok untuk istana Tianhu. Wanita itu tersenyum dan berkata, jika kamu tidak mencobanya, bagaimana kamu tahu itu tidak cocok? Di bawah baptisan Kaisar Iblis Besar, mungkin kamu akan cocok. Tang San tersenyum pahit dan berkata, itulah yang aku khawatirkan. Aku khawatir aku tidak akan dapat memperkuat hatiku dan kehilangan diriku sendiri. Dalam hal ini, aku akan menyia-nyiakan garis keturunan mutan yang aku miliki, melewati semua kesulitan untuk dimiliki. Raja Iblis rubah surgawi tersenyum sedikit, garis keturunanmu sangat menarik, ini adalah garis keturunan baru yang belum pernah aku lihat sebelumnya, dan memiliki penampilan kelas 1. Apakah istana rubah surgawi tidak layak bagimu? Kamu harus mengerti bahwa sebagai manusia, kamu sudah mencapai batas seberapa jauh kamu bisa melangkah. Jika kamu ingin maju, kamu membutuhkan berkah takdir. Tang San dengan sengaja menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya, istana Tianhu selalu menjadi apa yang aku dambakan. Namun, jika aku ingin bergabung dengan istana Tianhu, aku harus terlebih dahulu menjadi Raja Iblis. Jika tidak, aku rasa aku tidak memilikinya kualifikasi. Aku berharap pencapaianku tidak bergantung pada keberuntungan, tetapi mengandalkan diriku sendiri. Hanya dengan cara ini aku dapat memenuhi syarat untuk menjadi anggota istana Tianhu. Raja Iblis rubah surgawi, mendorong, sebuah senyuman, ini benar-benar manusia yang menarik. Tidak heran kamu bisa sampai ke titik ini. Kamu adalah manusia pertama yang tertarik padaku. Tang San tersenyum pahit dan berkata, tapi aku masih belum berani melangkah ke istana Tianhu. Raja Iblis rubah surgawi berkata, mampu menahan diri dan berpegang teguh pada hatimu. Itu membuat raja ini memandangmu tinggi-tinggi. Lalu kamu pergi, dan ketika kamu siap, datang ke sini lagi. Bisakah kamu menjadi anggota istana rubah surgawi? Itu tergantung pada apakah kamu dapat mengubah harga dirimu menjadi kenyataan. Saat berbicara, itu melambaikan tangannya, dan cahaya putih melesat ke arah Tang San. Tang San buru-buru mengangkat tangannya untuk mengambilnya. Itu adalah sepotong batu giok ketika tangan hangat dan lembab. Giok itu bulat dan sangat putih, seolah-olah ada udara yang mengalir di dalamnya. Batu keberuntungan. Ini adalah batu keberuntungan yang tidak bisa diukur dengan nilai. Raja Iblis rubah surgawi menghilang pada waktu yang tidak diketahui, dan hanya suaranya yang bergema di udara. Ketika kamu kembali, bawalah. Mengenakannya di tubuhmu akan membantumu berjalan dengan lancar. Mulailah dengan token kedua. Tang San tanpa sadar memegang batu keberuntungan, matanya tenang dan tegas. Semua yang dia katakan kepada Raja Iblis dari rubah surgawi secara alami sok. Alasan untuk tidak menyembunyikan variasi garis keturunan adalah karena pihak lain pasti bisa melihatnya. Liger emas putih dan geng emas tidak pernah muncul di dunia ini. Mampu menelan nasib buruk dan mengubahnya menjadi kekuatan sendiri adalah apa yang dihargai oleh istana Tianhu. Makanya ada pemberian token ini. Akan sangat bagus jika bukan karena rubah langit berekor 7 ini di istana Tianhu. Pindah ke tempat yang jauh dari halaman leluhur dan beri sedikit darah di Sin. Mungkin dia dan Tianhu Dubai akan bisa berevolusi ke arah Nanao sepanjang jalan. Selama dia tidak ragu untuk menggunakan akal sehatnya, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Tang San, rubah langit berekor 7. Namun, klan rubah ini memang cantik. Batuk, Mei Gongzi, Mei Gongzi, Mei Gongzi. Tang San melafalkan Mei Gongzi 3 kali di dalam hatinya, dan hatinya sejernih biasanya. Tanpa berhenti lagi, Tang San berbalik dan turun gunung. Ketika dia datang ke tempat Dubai berlatih sebelumnya, Dubai sudah lama menghilang. Sepanjang jalan menuruni gunung, Tang San menemukan bahwa kereta itu masih ada di sana, menunggunya di sana. Melihat dia datang, pintu kereta terbuka, dan semua rekan melompat turun. Dubai tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, aku pikir. Dia baru saja mengatakan ini, ketika Wu Bingji di sampingnya menghentikannya, memberi isyarat kepada Tang San, masuk kereta dulu. Kelimanya kembali ke mobil, melihat ekspresi kelelahan di wajah rekan-rekannya, tetapi dengan ekspresi lega,
Tang San mengerti bahwa mereka datang ke sini untuk menunggunya setelah mereka selesai mendaki, dan mereka selalu mengkhawatirkannya. Hati tidak bisa membantu tetapi hangat. Xiao Tang, bagaimana kabarmu? Di mana kamu mendaki? Kenapa kamu baru turun sekarang? Aku tidak bisa menahannya lagi setelah tengah hari. Dubai akhirnya bertanya. Tang San mengulurkan tangan kanannya, membuka telapak tangannya, dan tiba-tiba, gelombang keberuntungan yang lembut muncul. Itu adalah batu keberuntungan. Ini adalah, pupil Wu Bingji menyusut, dan kemudian dia kehilangan suaranya, token istana Tianhu. Sudahkah kamu mencapai puncak? Tang San mengangguk, aku beruntung, aku naik ke puncak. Tapi aku tidak memasuki istana Tianhu, aku khawatir aku akan diawasi oleh Kaisar Iblis Tianhu. Tetapi mereka masih memberiku token ini. Biarkan aku berpikir jernih. Setelah itu, kamu dapat memilih untuk bergabung dengan istana Tianhu. Luar biasa. Cheng Zicheng berkata dengan kagum, kakak laki-laki dan aku telah mencoba yang terbaik hari ini untuk mendaki kurang dari 60%. Jika kamu ingin mendapatkan token, aku khawatir itu tidak mungkin untuk dilakukan. Datang ke istana leluhur kali ini. Tang San berkata, jangan berkecil hati, semua ujian istana disiapkan untuk pembangkit tenaga puncak peringkat 9. Hanya basis kultivasi puncak peringkat 9 dan garis keturunan yang kuat yang bisa mendapatkan token. Aku beruntung, dan kekuatan spiritualku telah mencapai puncak tingkat ke-9, jadi aku bisa mendapatkan 2 token ini. Jangan jelaskan. Guli meletakkan tangannya di dahinya. Kakak senior Guli, bagaimana dengan Crystal Palace? Itu istana pertama. Tang San bertanya padanya. Ekspresi Guli agak aneh, jangan sebut-sebut. Di Crystal Palace, sepertinya aku satu-satunya yang mencoba mendaki gunung hari ini. Ketika aku membayar uangnya, orang yang menerima uang itu tampak menatapku dengan tatapan kasihan. Aku masih sedikit bingung. Ketika aku benar-benar mendaki gunung, aku menyadari alasannya. 3 langkah, aku hanya naik 3 langkah secara total, dan kemudian selesai. 10 koin elemen hilang. Solen 5 chapter 372 keanehan Istana Kristal. 3 langkah. Apakah sesulit itu? Tang San berkata dengan terkejut. Guli tersenyum pahit, aku tidak merasakan apa-apa pada langkah pertama. Pada langkah kedua, aku hanya merasa bahwa aku telah memasuki dunia yang aneh. Segala sesuatu di sekitarku telah menjadi dunia kristal, yang jernih dan luar biasa indah. Ketika saya melangkah ke langkah ketiga, aku bertemu diriku sendiri. Hati Tang San bergidik, temui dirimu sendiri. Guli mengangguk, ya, aku akan melakukannya. Dia akan melakukannya. Kemudian dia menyerang sepertiku. Sayangnya, karena itu lebih mendadak, aku tidak melawan. Itu dihancurkan olehnya. Ketika aku bangun, itu telah dipukuli. Orang yang menagih mengatakan bahwa jika kamu ingin mencoba lagi, kamu harus membayar lagi. Ini lubang besar. Tang San sedikit mengernyit, Kaisar Iblis Kristal disebut Maha Kuasa. Kekuatan Kaisar Iblis Kristal Maha Kuasa ini tampaknya merupakan salinan, tetapi juga salinan di atas asimilasi, dan kekuatan garis keturunannya tidak dapat diturunkan. Langkah ketiga setara dengan menduplikasi diri untuk Guli. Apakah subteks ini berarti bahwa kamu tidak dapat menaklukkan diri sendiri? Bagaimana kamu dapat memenuhi syarat untuk mendaki gunung suci kristalku? Mungkin begitu. Ini benar-benar aneh. Setelah datang ke pengadilan leluhur, dapat dikatakan bahwa 5 anggota tim Shrek semuanya membuka mata. Semuanya begitu aneh. Guli memandang Tang San dengan menyedihkan. Tang San, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Tang San menatapnya dan berkata, mengapa kamu tidak bisa mengalahkan lawan dengan kemampuan yang sama denganmu? Sudahkah kamu mempertimbangkannya? Guli tertegun sejenak dan berkata, dia sangat akrab dengan kemampuanku dan tampaknya menggunakannya lebih baik dariku. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, itu benar. Kemampuan yang sama denganmu lebih baik darimu. Maka kamu tidak bisa mempelajarinya. Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkannya, tidak bisakah kamu bertahan lebih lama? Pertempuran, bukankah itu membuatmu lebih akrab dengan kemampuanmu dan memperkuat penggunaanmu? Waktu adalah makna tertinggi, dan itu benar-benar mengendalikan waktu, yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan garis keturunan tingkat pertama. Saudara Guli, kamu harus melakukannya yang terbaik. Ayo lakukan, aku akan menemanimu besok dan mengalami misteri Crystal Palace. Akan lebih bagus jika kamu menemaniku. Guli sangat gembira. Mereka tidak tahu kapan, mereka sudah menganggap Tang San sebagai tulang punggung. Bagaimana denganku? Dubai memandang Tang San dengan menyedihkan.
Tang San meliriknya dan berkata, "Kakak Dubai, tentu saja kamu melanjutkan. Ingat, ketika mendaki setengah jalan melalui langkah pertama, kamu akan menemui nasib buruk dan terus naik. Tingkat pertama adalah pengganti keberuntungan. Kamu bisa berlatih pada dua langkah ini paling banyak, yang akan sangat membantumu mengendalikan keberuntungan udaramu. Kemudian kamu tidak dapat lagi terus naik. Dengan basis kultivasimu saat ini, kamu masih tidak dapat menahannya." Oh, Dubai sedikit tersesat. Tanpa Tang San untuk menemaninya, dia selalu merasa tidak nyaman di hatinya. Tang San memandang Wu Bingji dan berkata, "Kakak senior, maka besok kamu dan kakak senior Cheng Zi akan melanjutkan dengan Istana Juggernaut. Ganti tempat lusa." Wu Bingji menghela nafas, "Aku benar-benar merasa tidak sabar. Jika aku punya cukup uang dan cukup waktu, aku benar-benar ingin tinggal di sini selamanya. Kultivasi di halaman leluhur benar-benar lebih baik daripada di kota Keri. Jauh lebih cepat. Seluruh dunia lain. Sekarang aku mengerti mengapa kamu harus memberi semua orang status bangsawan dan membawa kami ke sini." Tang San tersenyum dan berkata, "Ini bukan kreditku, ini adalah bimbingan wali kota. Aku tidak tahu ada begitu banyak tempat bagus di istana leluhur. Mari kita bekerja sama. Adapun kultivasi jangka panjang di sini, itu bukan tidak mungkin. Namun, setelah memahami di sini untuk jangka waktu tertentu, aku masih harus kembali dan menetap untuk sementara waktu, dan kemudian aku dapat kembali. Dalam hal uang, jangan khawatir tentang itu, kakak senior, aku punya solusi." "Yah, itu mudah dilakukan jika kamu punya uang." Wu Bingji tiba-tiba tertawa. Meskipun dia menghabiskan banyak koin elemen setiap hari untuk pergi ke istana untuk berkultivasi, tetapi setelah 2 hari, dia berpikir dari lubuk hatinya bahwa itu pasti sepadan. Ini memang keuntungan besar bagi mereka untuk memoles diri dan mencapai level dewa di masa depan. Dibandingkan dengan kemalasan kebanyakan bangsawan monster dan roh, ketekunan jelas merupakan salah satu keunggulan manusia. Mereka bahkan tidak tahu apa itu kelelahan. Kereta berjalan dengan lancar di jalan. Setelah semua orang secara singkat menggambarkan status kultivasi mereka, mereka segera menutup mata dan mengistirahatkan pikiran mereka. Hari mendaki, berlatih, di bawah tekanan dan wawasan. Itu banyak konsumsi bagi mereka. Tetapi tidak ada keraguan bahwa setelah datang ke istana leluhur, itu sama dengan benar-benar membuka pintu dunia bagi mereka. Tang San memegang batu keberuntungan di tangannya, diam-diam merasakan kekuatan keberuntungan yang kuat yang terkandung di dalamnya, memutar pikirannya, berpikir dalam hati, merasakannya. Pengalaman pengadilan leluhur sangat penting baginya, semua yang dia temui di sini sangat menyentuhnya, dan itu juga membimbing masa depannya. Kembali ke hotel, mereka hanya makan sesuatu, lalu kembali ke kamar untuk beristirahat. Tang San kembali ke kamarnya, dan apa yang muncul di benaknya adalah perubahan keberuntungan yang dia rasakan hari ini. Meskipun dia tidak menggunakan mata pintarnya selama seluruh proses, dia masih menyimpan di dalam hatinya perubahan yang selalu berubah dalam keberuntungan. Terutama tubuh juga menyimpan sejumlah besar kiyun. Sekarang setelah dia kembali, dia secara alami tidak perlu khawatir akan dirasakan oleh Kaisar Iblis Besar Tianhu. Dia langsung pergi ke ruang pelatihan dan mencabut larangan Ling Qitianyan. Segera, Ling Qitianyan merasakan sesuatu, dan kekuatan keberuntungan yang terkumpul di tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Jejak Ling Qitianyan langsung menjadi cerah, seolah-olah langsung berubah menjadi pusaran putih, dan paus itu menelan kekuatan keberuntungan yang besar ke dalam dirinya sendiri. Transformasi rubah surgawi Tang San saat ini setara dengan peringkat ke-6, dan dia memiliki 3 ekor seperti Yubai. Pada saat ini, di bawah aura Ling Qitianyan, dia jelas merasa bahwa mereknya telah menjadi sedikit lebih penuh. Persepsi keberuntungan tampaknya juga sedikit meningkat. Tidak diragukan lagi, keberuntungan adalah salah satu kemampuan yang paling sulit untuk dikuasai, bahkan untuk klan rubah surgawi. Tetapi di istana leluhur, dengan keberadaan gunung keberuntungan yang begitu suci, secara alami lebih mudah bagi suku Tianhu untuk mengolah dan mengendalikan keberuntungan mereka. Namun, setelah pengalaman mendaki gunung hari ini, Tang San juga menemukan bahwa semakin dalam dia mengolah kekuatan keberuntungan, semakin besar serangan balik yang harus dia tanggung dari nasib buruk. Oleh karena itu, semakin tinggi promosi, semakin sulit bagi klan Tianhu. Jika nasib buruk datang, ada risiko jatuh. Bagaimanapun, klan Tianhu secara teoritis tidak mampu bertarung. Nasib buruk adalah kebalikan dari keberuntungan. Di bawah premis sangat mengendalikan keberuntungan, nasib buruk sebenarnya adalah tabungan. Jika tidak ada katarsis yang cukup, kemungkinan akan terjadi kesalahan.
Memikirkan hal ini, tiba-tiba, murid Tang San berkontraksi dengan hebat. Karena dia tiba-tiba menyadari suatu masalah. Tidak peduli berapa generasi yang telah dilalui Kaisar Iblis Besar Tianhu, mereka hampir mengumpulkan semua keberuntungan bintang biru di istana leluhur, membentuk Gunung Suci Tianhu. Dengan kata lain, mereka hampir mengerahkan keberuntungan seluruh planet di sana, membawa keberuntungan bagi suku monster, suku roh, dan seluruh benua Falan. Lalu, saat mengekstraksi keberuntungan planet, kemana perginya kebalikan dari keberuntungan, semua nasib buruk milik planet. Keberuntungan dan nasib buruk akan muncul pada pemilik perubahan rubah langit, ketika nasib planet sangat terpengaruh, dan keberuntungan berkumpul di sudut, lalu di mana nasib buruk itu? Apakah di seluruh planet ini, atau diekstraksi dan disimpan di mana? Tidak ada keraguan bahwa siapapun yang mendapatkan keberuntungan ini, begitu nasib buruk terjadi, mereka harus menjadi yang pertama menanggung beban. Memikirkan hal ini, bahkan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih cepat, dia sepertinya telah menemukan cara yang samar-samar, cara yang benar-benar dapat mengancam aturan monster dan roh.